Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita di dalam bacaan Injil kita mendengarkan nama-nama yang disebutkan. Pertama, Kaisar Tiberius. Kedua, yang kita petuk akrab sebagai orang Kristen, namanya Pontius Pilatus. Kenal toh? Kalau enggak kenal, ya memang kenal menurut ceritanya. Ya. Kalau enggak kenal ini kebangetan. Ya. Ada Pontius Pilatus. Lalu ada Herodes. Ya. Lalu ada juga Filipus. Lalu ada Lisanias. Lalu juga ada Hanas dan Kayafas, imam agung pada saat itu. Wah, ini adalah kekuasaan besar di wilayah itu. Orang-orang kuat, baik politik maupun keagamaan. Imam agung itu ngurusi urusan agama. Ya. Imam besar, imam agung. Lah, pada saat itulah datanglah firman Allah kepada Yohanes. Dipanggilan menjadi nabi bersamaan dengan situasi pada zamannya. Kita tahu bahwa orang-orang besar itu, ya, siapa yang buat Yesus disalib? Akhirnya di tangan Pontius Pilatus. Bagaimana sikap Hanas dan Kayafas ketika orang-orang Yahudi membawa Yesus, mengaraknya menghadap dia? Membela Yesus? Tidak. Membiarkan. Malah mereka bersekongkel supaya sebaiknya Yesus itu dilenyapkan saja. Ya. Mereka orang Yahudi tapi bersekongkol dengan penjajah. Itu ngeri ya. Demi sebuah kejahatan itu orang biasanya berbuat sekongkol yang sangat keji. Nanti kita renungkan pada saatnya. Tetapi yang jelas mereka menolak kedatangan Tuhan. Dan hanya Yohanes Pembaptis yang menerima firman Tuhan. Dan akhirnya dia menyerukan pertobatan. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Memang dunia tidak memerlukan pertobatan. Orang yang berkuasa ngapain harus bertobat? Duduk aja enak di kursi jabatannya. Tidak perlu bertobat. Terima uang setiap bulan. Imam Agung juga gitu, bisa jadi ya. Saya ngeri kalau merenungkan ini. Imam Agung kan romo kepala paroki itu bayangannya ya. Ya. Itu juga tidak perlu bertobat. Dan akhirnya apa? Membiarkan Yesus itu disesah, diserahkan. Inilah kejadian kita yang akan kita alami jika kita tidak mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis. Kita pun akan seperti orang-orang dunia itu yang kalau sudah duduk manis di jebatannya ya sudah, enggak perlu bertobat.
Tidak perlu memeriksa diri, tidak perlu meneliti batin di mana kesalahanku. Tidak perlu. Dan itulah menyambut kedatangan Tuhan itu. Dikatakan tadi, ya. Memang kalau Tuhan itu sungguh-sungguh dirindukan dalam bacaan pertama tadi, ya. Tuhan itu adalah, ya, damai sejahtera, tapi hasil dari kebenaran. Tuhan memang membawa damai sejahtera, tapi dari kebenaran hidupmu. Kalau hidupmu tidak benar, maka tidak ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan adalah hasil kemuliaan, tapi dari hasil orang-orang yang takwa. Jangan bermimpi kita akan melihat kemuliaan Allah tanpa kita menjadi orang yang bertakwa. Waktu saya dulu seringkali di pelajaran pendidikan moral Pancasila itu, takwa itu kan menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya, itu namanya takwa. Ingat terus, itu tertancap dari saya SD sampai sekarang teringat takwa. Tapi itu tidak mudah. Dan orang yang demikian akan mendapatkan penghiburan, ya, seperti tadi nubuat Baruk itu menyatakan, ya, bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Sebab Allah memerintahkan supaya gunung-gunung tinggi dan segenap bukit diratakan. Ya, gunung-gunung kesombongan. Ya, Pontius Pilatus orang yang sombong. Ya. Herodes juga demikian. Herodes itu, ya, padahal dia hanya, kalau kita lihat itu dia hanya raja boneka. Raja yang dibuat oleh pemerintahan Roma. Sudahlah, kamu buat raja saja, angkat rajamu sendiri. Yang penting dia kerjasama dengan saya. Memeras rakyat tetapi menjilat kepada penjahat. Orang-orang yang demikian itu, ya, sungguh mereka itu seperti gunung yang tinggi, ya, maka harus diratakan. Ya. Juga jurang-jurang yang, ya, harus menjadi rata. Jurang itu menandakan orang yang sedang dalam jurang, itu orang sedang dalam kesulitan. Ya. Jurang kemiskinan, jurang apa? Apalagi jurang apa? Kemiskinan, yang saya tahu jurang kemiskinan, lalu jurang kehancuran. Nah, jurang kehancuran. Akhirnya jurang apa? Jurang kematian. Ya, kemiskinan, penderitaan, kehancuran, kematian, keputusasaan. Nah, itu harus diratakan. Jadi yang sombong harus bertobat. Ya. Kalau tidak, kita tidak siap menerima kedatangan Tuhan. Dan peristiwa akan terulang seperti, ya, 2000 tahun yang lalu ketika Kristus di dunia ini akhirnya juga disalibkan untuk kita. Memang kita akan mengatakan, kalau begitu itu adalah rencana Tuhan. Ya, kalau gitu saya berdosa saja supaya Kristus disalibkan terus. Nah, itu pikiran yang salah. Saya nggak mau bertobat, ya, supaya semua tergenapi. Itu pikiran yang sangat salah, sangat sesat. Saya nggak mau datang ke pengakuan dosa, ya. Karena kata Paulus, ya, semakin dosa bertambah, rahmat semakin berlimpah. Jangan ditangkap sepotong-sepotong. Bukan supaya kita terus menambah dosa kita supaya rahmat, enggak. Rahmat tidak akan bekerja tanpa kita menyiapkan diri untuk datangnya rahmat dalam kehidupan kita. Ini para katekumen, calon katekumen, harus menyiapkan diri supaya rahmat Tuhan itu datang dengan
gampang dengan mudah di dalam kehidupan kita. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini masing-masing kita ya. Siapkan jalan bagi Tuhan. Siapkan jalan bagi Tuhan. Advent ini siapkan jalan bagi Tuhan. Agar peristiwa yang kelam lalu, jangan seperti Pontius Pilatus. Ini maksud ditulis itu dulu. Ingatlah Pontius Pilatus, ingatlah Herodes, ingatlah Kayafas dan Ananias. Maksudnya itu ditulis. Mereka tidak siap. Karena apa? Karena kesombongan mereka. Karena kenyamanan mereka, pangkat mereka. Mereka sama-sama dijajah, tapi mereka mengambil keuntungan dari situasi itu. Termasuk imam-imam tadi, dikatakan imam agung. Mereka mengambil keuntungan dari itu semua. Dan Tuhan datang untuk membebaskan. Maka sungguh tadi dikatakan Baruk betul ya. Damai sejahtera dari Tuhan akan ada jika kita itu hidup dalam kebenaran. Dan kemuliaan Tuhan akan kita lihat kalau kita itu jalan dalam hidup yang takwa. Maka mari kita siapkan jalan bagi Tuhan. Kita tidak perlu lagi alasan yang lebih hebat lagi. Mengapa saya harus bertobat? Mengapa saya harus datang ke sakramen pengakuan dosa? Tidak perlu bertanya lagi. Ingatlah Pontius Pilatus. Ingatlah Hanas dan Kayafas. Mereka tidak siap menyambut kedatangan Tuhan, maka mereka menolak Kristus. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan secara liturgis dalam perayaan Natal nanti. Tetapi juga dalam hidup kita sehari-hari. Kita terus menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Supaya kita, dikatakan tadi dalam bacaan kedua sangat indah. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Di saat Kristus menyelamatkan kamu, maka kamu siap. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin.